Awalnya saya berpikir dia ini mau pidato loh, karena dia sedang menghadap ke jamaah dan gerakannya seperti itu. Ternyata dia sedang adzan. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kok bisa-bisanya ya? Dia adzan dengan gerakan-gerakan seperti itu. Dari mana ini ajarannya? Hola netizen yang tercinta, video viral yang merekam azan yang di luar kebiasaan pada umumnya beredar di media sosial hingga menghebohkan netizen yang terhormat. Diduga video itu direkam di pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Dalam rekaman itu terlihat muadzin berdiri menghadap jemaah sholat dan mengumandangkan azan dengan tangan mengepal ke depan. Muadzin yang mengenakan jas dan celana panjang serta peci hitam berdiri di depan mikrofon dan mengumandangkan azan. Jemaah terlihat duduk di masing-masing sejadah dengan mengenakan jas dan dasi. Mereka masing-masing menjaga jarak. Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat dijaga ketat. Wartawan dilarang masuk ke area pesantren. Selain itu, tidak diperbolehkan mengambil gambar di sekitar area pesantren, sehingga belum bisa mendapatkan konfirmasi mengenai azan yang menghebohkan tersebut. Allah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Ustadz, tolong bahas pondok ini gitu. Ya ini sebenarnya saya juga agak males bahasnya. Kenapa? Karena kesesatannya udah nyata gitu. Mereka melakukan amalia-amalia bid'ah. Ya, kalian bisa lihat kemarin kan amalan bid'ahnya. Sholatnya itu bagaimana wanita diletakkan di depan ya. Ini adalah kebid'ahan, nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya nggak bilang sholatnya sah atau enggak ya. Sholatnya mungkin sah kan, tapi menyelisihi sunnah Rasulullah. Sekarang mereka bikin kebid'ahan baru. Gimana caranya? Azannya itu hayya 'alas sholat, terus yang lain hayya 'alas sholat gitu. Jadi azannya itu kayak padus gitu, paduan suara. Dan inilah yang susah untuk dibantah oleh ahlul bid'ah. Kenapa? Karena mereka itu selama ini juga melakukan bid'ah. Contohnya gini, zikir berjamaah. Zikir berjamaah itu di zaman Rasulullah nggak ada. Lalu kalau saya bilang bid'ah, mereka bilang, mana dalil yang mengharamkannya? Ada nggak dalil yang mengharamkan zikir berjamaah? Kalau gitu, nggak ada juga yang mengharamkan dalil yang mengharamkan azan seperti ini. Mana dalilnya? Mustahil ada. Nggak pernah Rasulullah bilang, janganlah azan berjamaah. Nggak ada. Sama seperti janganlah zikir berjamaah. Itu nggak ada. Oleh karena itu bagi ahlul bid'ah sufi wal asy'ariyah, ini pondok Al Zaitun ini mungkin benar menurut mereka apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena di kaidah mereka kalau nggak ada dalil pengharaman ibadahnya itu boleh ibadahnya. Bingung kan kalian? Makanya ikuti salafi. Salafi itu mengatakan segala jenis ibadah
bukan muamalah, ibadah yang tidak dikerjakan Rasulullah dan para sahabatnya itu bid'ah. Contohnya apa? Ya, itu kan kaidah. Jadi kita bisa mengambil dari kaidah itu banyak contoh. Contohnya zikir berjamaah, azan berjamaah seperti ini. Jadi kita nggak perlu cari dalil mengharamkannya. Dalil mengharamkannya itu dalil umum, yaitu apa? Kullu bid'atin dhalalah. Seluruh kebid'ahan itu adalah sesat. Dalil lain. Kan mereka bilang satu dalil aja kan hafalnya. Enggak, saya hafal lagi yang lain. Di Arba'in Nawawiyah, ya. Man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang mengada-ada dalam perkara kami, perkara agama kami ini, malaisa minhu, yang bukan darinya, fahuwa rad, maka dia tertolak. Malaisa minhu itu maksudnya yang bukan dari dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya. Jadi tahlilan, maulidan semua masuk di situ. Termasuk juga azan berjamaah ini. Ada yang bilang malaisa minhu itu maksudnya amalan baru gitu. Enggak, amalan lama tapi dikerjakan dalam bentuk yang baru, pengkhususan yang baru, itu juga bid'ah. Ya, seperti azan. Azan amalan lama tapi berjamaah cara baru gitu ya. Awalnya saya berpikir dia ini mau pidato loh, karena dia sedang menghadap ke jamaah dan gerakannya seperti itu. Ternyata dia sedang adzan. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kok bisa-bisanya ya dia adzan dengan gerakan-gerakan seperti itu? Dari mana ini ajarannya? Kita yang diberikan kewarasan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan terheran-heran dengan ibadah yang seperti ini. Kok bisa dia melakukan ibadah seperti itu? Tapi seperti itulah para ahlul bid'ah. Kelakuan para ahli bid'ah itu memang seperti itu. Mereka itu selalu ingin memodifikasi sebuah ibadah yang jelas-jelas semua ibadah, semua syariat Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sempurna. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan semuanya sampai tuntas, sampai selesai, nggak ada yang ketinggalan sedikit pun. Tapi bagi mereka tidak. Sesuatu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak cocok bagi para ahlul bid'ah. Makanya mereka selalu ingin memodifikasi sebuah ibadah semau mereka, sesuka hati mereka, seenak jidat mereka. Ya, bisa dibilang seperti itu karena semuanya berlandaskan hawa nafsu mereka. Alasannya mereka apa? Yang penting baik. Apa salahnya? Kan yang penting baik. Baik menurut siapa? Menurut mereka, bukan menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut Allah dan Rasulnya, yang baik yang mana? Yang sudah diajarkan, yang sudah disempurnakan, itu dia yang baik. Kalau menurut mereka ya seperti ini, sesat dan menyesatkan. Kalau kita pikir pakai akal manusia ya, yang sangat terbatas ini, baik nggak gerakan adzan seperti itu? Baik. Kan lebih jelas jadinya adzannya. Ada gerakannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow, semangat sekali kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa jadi mirip non-muslim ini? Ya tapi ini kan menurut mereka, kebaikan itu menurut mereka, bukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan mereka apalagi para ahlul bid'ah ketika ditegur bahwasanya amalan mereka ini keliru, amalan mereka ini salah, amalan mereka ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alasan mereka apa? Mana larangannya? Ini alasan para ahlul bid'ah itu yang akalnya kurang sehat memang. Mana larangannya kata mereka? Sekarang cari coba larangan adzan dengan gerakan seperti itu. Adzan dengan joget-joget coba. Adzan dengan goyang-goyang biar adzannya lebih jelas, lebih menarik, orang lebih tertarik mendengar adzan. Coba cari larangannya. Gak akan pernah ketemu. Sesat dan menyesatkan. Wal a'yadu billah.